Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 2 Universitas Hamzanwadi tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Imade Adiasa. Saya merupakan salah satu pengajar di SD nomor 2 Kerobokan Kelot, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab Angkatan 2 Universitas Hamzanwadi tahun 2021. Berikut ini merupakan video pembelajaran saya di kelas 6, yaitu tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran yang pertama. Mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran berikutnya berlangsung lebih baik. Terima kasih. Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Om Swastiastu. Baik, Baik ya. Oke, Pak Guru harapkan semua kabarnya baik-baik saja. Karena yang kita ketahui pada masa pandemi COVID-19, jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian dengan cara makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga secara teratur, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kalian melaksanakan protokol kesehatan 3M ya. Jadi apa saja 3M itu anak-anak? Menggunakan masker, apa lagi? Mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Walaupun di masa pandemi ini kalian harus tetap semangat ya, jadi semangat dalam mengikuti pembelajaran walaupun dilaksanakan secara daring ya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan awali dengan kegiatan berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rai sudah memimpin teman-temannya berdoa untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Pak Guru sudah menyiapkan media pembelajaran yaitu kelas 6 semester 1, tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran yang pertama. Pak Guru akan melakukan absensi terlebih dahulu. Jadi Pak Guru sudah melihat di kolom chat di WA grup kalian, itu ada 2 orang teman kalian yang pulang kampung ya. Jadi itu atas nama satu Arjun, kemudian yang kedua itu ada David, kemudian Deva dan Devi itu masih sakit sepertinya ya. Tadi sudah konfirmasi ke Pak Guru bahwa Deva dan Devi kondisinya masih sakit saat ini. Kita doakan semoga mereka cepat sembuh. Anak-anak, untuk menambah rasa nasionalisme kalian terhadap bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air,
Baik anak-anak, kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian terhadap bangsa Indonesia, yaitu bangsa kita sendiri ya anak-anak ya. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan dengan tepuk dan salam PPK. Ya, baik anak-anak, kalian sudah melakukan tepuk dan salam PPK, kemudian dilanjutkan dengan tepuk semangat. Jadi belajarnya juga harus lebih semangat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 1. Setelah mengamati video tentang proklamasi kemerdekaan, kalian akan dapat menemukan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video tentang proklamasi kemerdekaan, kalian akan dapat menyimpulkan proses terjadinya proklamasi kemerdekaan dengan benar. Dan yang terakhir, setelah mengamati video tentang penyesuaian diri makhluk hidup, kalian akan dapat membuat laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan dalam menyesuaikan diri dengan habitatnya dengan penuh tanggung jawab. Itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya anak-anak ya. Di sini kita akan memperhatikan teks yang Pak Guru tampilkan ya. Kira-kira teks apa yang akan Pak Guru tampilkan? Nah, Pak Guru mau tanya di sini, ada beberapa yang Pak Guru ingin ketahui dari kalian ya. Jadi yang pertama, anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang teks tersebut? Itu teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, Pak. Kira-kira informasi penting apa saja yang kalian dapatkan dari teks tersebut? Informasi penting yang dapat dari teks tersebut adalah naskah disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno. Teks diketik oleh Sayuti Melik, Pak Guru. Ya, bisakah kalian menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia? Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, pengakuan kepada dunia luar, dan menaikkan martabat bangsa. Nah, karena tadi sudah dijawab, kita akan buktikan sekarang jawaban dari teman-teman kalian ya. Jadi teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ya, yang dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan yang kedua, itu apa yang kalian ketahui dari teks tersebut? Jadi naskahnya disusun oleh siapa? Soekarno, Muhammad Hatta, kemudian ada Ahmad Subarjo. Kemudian teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketiknya oleh Sayuti Melik. Ya. Kemudian yang ketiga, apa makna proklamasi kemerdekaan? Jadi yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, kemudian pengakuan kepada dunia luar dan dapat menaikkan martabat bangsa kita. Kita berikan aplaus dulu untuk ketiga teman kalian yang sudah menjawab tadi ya.
Bagus sekali ya, kita berikan aplaus dulu. Yo. Oke, yang lainnya jangan mau kalah ya. Nah, berikutnya juga Pak Guru mempunyai sebuah gambar di sini ya. Kira-kira gambar apa yang Pak Guru akan tampilkan? Nah, kalian amati dulu, perhatikan gambar berikut ini ya. Tumbuhan di samping ini adalah tumbuhan bunga teratai, Pak. Di manakah habitatnya? Siapa yang bisa nih? Habitat bunga teratai adalah di kolam, di danau, dan di air. Kemudian yang terakhir, mengapa tumbuhan ini dapat Saya, mengapung Pak. di air? Pak. Di air. Pak. Tumbuhan teratai terapung di atas air karena mempunyai rongga udara dalam batang atau tangkai daun sehingga tidak tenggelam. Saya, Pak Guru. Kira-kira ada tidak pendapat yang berbeda dari jawaban teman-teman kalian? Siapa lagi yang jawaban yang berbeda? Saya, Pak. Ya, silakan, Kak Fitri. Tumbuhan teratai dapat terapung di air karena memiliki akar di bawah air, daun yang lebar untuk menyerap sinar matahari, dan batang berrongga untuk membawa oksigen ke akar dan batang. Kita buktikan apakah jawaban dari teman-teman kalian itu sudah benar atau masih ada yang kurang. Nah, yang pertama itu jawabannya adalah tumbuhan teratai, sudah benar ya. Di manakah habitatnya? Tadi dijawab juga sama Dilan, itu ada di kolam, ada di danau, di sungai. Kenapa tumbuhan teratai ini dapat terapung di atas air? Kata kunci dari pertanyaan itu adalah mempunyai rongga udara di dalam. Kemudian memiliki daun yang bagaimana daunnya? Daun yang lebar, ya. Nah, daun yang lebar itu berfungsi untuk apa, anak-anak? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Untuk menyerap sinar matahari. Untuk menyerap sinar matahari, ya. Ya, bagus. Kita berikan aplaus dulu dari jawaban yang sudah disampaikan teman-teman kalian. Ayo. Yang lainnya tetap ya, Pak Guru minta tetap aktif, tidak ada yang salah. Semua memiliki hak yang. Nah, baik anak-anak, untuk lebih memahami tentang teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, kemudian makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dan proses kemerdekaan Indonesia. Di sini Pak Guru sudah menyiapkan video yang akan kita simak secara bersama-sama. Ya, jadi Pak Guru minta kalian menyimak video ini, kemudian kalian mencatat hal-hal yang penting, nanti akan kalian gunakan untuk menjawab LKPD yang Pak Guru bagikan. Halo anak-anak Indonesia, di video ini kita akan belajar mengenai makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan kita wajib mempertahankannya. Kemerdekaan Indonesia diawali dengan Jepang yang menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Dan teks proklamasi pun diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Makna
proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yaitu 1. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu sebagai pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga yaitu menaikkan martabat bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu perjuangan sebagai negara baru. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai kelahiran bangsa yang merdeka dari penjajahan. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kalian sudah menyimak video tentang bagaimana proses kemerdekaan Indonesia. Apa yang sudah ditampilkan dari video tadi? Yang saya dapatkan dari video berikut adalah tentang proklamasi Indonesia. Tentang makna proklamasi Indonesia. Jadi ada 3 di sana ya dalam video disampaikan. Yang pertama itu proses kemerdekaan Indonesia, kemudian ada makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan penerapannya dalam kehidupan apa yang terakhir tadi sehari, baik itu di lingkungan rumah, kemudian di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Berikutnya Pak Guru akan melanjutkan muatan IPA-nya ya. Nah, untuk muatan IPA, ayo amati video berikut ini. Nah, dalam video juga akan disampaikan bagaimana proses penyesuaian diri tumbuhan atau makhluk hidup dengan lingkungannya. Hari ini kita akan belajar tema 2 tentang penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan. Dan di dalam materi ini, kita akan mempelajari tentang penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungan. Adaptasi merupakan bentuk penyesuaian diri yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya ya. Jadi pengertian adaptasi tumbuhan dan adaptasi hewan itu sama. Nah, jenis-jenis adaptasi pada tumbuhan juga sama seperti adaptasi pada hewan. Yaitu yang pertama ada adaptasi morfologi, yang kedua ada adaptasi fisiologi, dan yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Adapun pengertian dari adaptasi morfologi tumbuhan yaitu bentuk adaptasi yang ditandai dengan perbedaan pada bentuk daun, akar, dan batang pada tumbuhan. Nah, jadi contoh adaptasi morfologi itu ada pada 3 jenis tumbuhan ya. Yang pertama itu ada tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit merupakan tumbuhan yang hidup di lingkungan perairan. Kemudian yang kedua ada hygrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan yang lembab. Dan yang ketiga ada xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering. Nah, contoh tanaman hidrofit yaitu ada enceng gondok. Contoh tanaman hygrofit itu ada lumut, dan contoh tanaman xerofit itu ada kaktus. Nah, kemudian kita masuk ke adaptasi yang kedua, yaitu ada adaptasi fisiologi. Nah, apakah yang dimaksud dengan adaptasi fisiologi? Jadi, adaptasi fisiologi itu merupakan bentuk penyesuaian diri tumbuhan melalui fungsi organ-organ tubuhnya. Nah, bunga Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga yang akan membantunya penyerbukan. Bunga Rafflesia berkembang biak melalui penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Nah, untuk menarik serangga agar datang, maka bunga Rafflesia ini mengeluarkan bau busuk. Bunga matahari beradaptasi dengan cara menyesuaikan diri terhadap sinar matahari dengan mengikuti arah gerak matahari. Nah, bunga matahari ini biasanya mengikuti arah gerak matahari ketika cuaca terik atau tidak hujan ataupun mendung. Nah, saat itu matahari biasanya akan bersinar dan bergerak dari arah timur ke arah barat, seperti halnya bunga matahari. Nah, jadi bunga matahari akan mengarah ke arah timur ketika matahari terbit dan akan mengarah ke arah barat ketika matahari terbenam. Jadi dia bergerak ya mengikuti arah gerak matahari. Kemudian contoh yang kedua, adaptasi tingkah laku pada tumbuhan, yaitu tumbuhan putri malu. Nah, jadi berikut ini merupakan tumbuhan dari putri malu. Tumbuhan putri malu biasanya mengatupkan daunnya jika terkena rangsangan atau tersentuh
tangan atau benda lainnya. Nah, baik anak-anak, kalian sudah menyimak ya. Jadi ada video tentang adaptasi tumbuhan yang sudah ditampilkan ya. Jadi adaptasi itu adalah proses penyesuaian diri makhluk hidup, tepatnya tumbuhan terhadap lingkungannya. Ya. Jadi adaptasi itu ada berapa anak-anak tadi? Dari video tadi yang saya dapatkan, jenis-jenis adaptasi adalah adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, adaptasi tingkah laku. Iya, jadi ada 3 jenis adaptasi ya. Bagus Dilan, jawabannya sudah 3 ya. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu saja? Contoh adaptasi tumbuhan. Adaptasi tingkah laku, contohnya adalah bunga matahari dan putri malu. Oke, jadi ada adaptasi tingkah laku yang disebutkan oleh Rai Fitri. Itu contohnya adalah bunga matahari dan putri malu ya. Ya, berikutnya Pak Guru akan lanjutkan. Nah, di sini kalian akan mengerjakan LKPD ya, gambar kerja peserta didik yang harus kalian selesaikan. Jadi ada 2 muatan yang harus kalian selesaikan di sini. Yang pertama ada muatan IPS, yang kedua ada juga muatan IPA. Nah, bagaimana bentuknya? Di sini Pak Guru akan jelaskan terlebih dahulu ya. Adapun LKPD muatan IPS yang harus kalian selesaikan, di sini ada langkah kegiatannya. Yang pertama, Pak Guru akan minta kalian untuk membuat makna proklamasi kemerdekaan dan bagaimana cara mempertahankannya. Kemudian tuliskan hasil pengamatan pada kertas double folio. Bacalah hasil kerja kalian dalam Google Zoom. Nah, artinya nanti setelah kalian selesai mengerjakan LKPD, Pak Guru akan minta kalian untuk mempresentasikan hasil kerja. Kira-kira mengerti anak-anak? Dengan tugas muatan IPS-nya dulu, LKPD IPS-nya sudah jelas? Atau ada yang mau bertanya? Sudah, Pak. Oke, sudah jelas ya. Pak Guru lanjutkan muatan IPA. Adapun LKPD muatan IPA yang harus kalian selesaikan adalah ada langkah kegiatannya. Di sini kalian Pak Guru akan minta mencari informasi tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kalian boleh mencarinya di buku, internet ataupun di YouTube ya. Pak Guru sudah mengirimkan bahan ajar, kalian silahkan nanti cari di sana. Nah, nanti juga sama setelah kalian selesai mengerjakan LKPD muatan IPA, kalian juga akan mempresentasikan ya. Nanti ada yang mempresentasikan, ada juga nanti yang menanggapi hasil presentasi temannya. Jadi ada 2 LKPD yang harus kalian kerjakan. Tuh, muatan IPS tentang makna proklamasi. Kedua, LKPD muatan IPA itu tentang adaptasi. Jelas? Pak Guru berikan kalian waktu 15 menit dari sekarang ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanya. Ya, anak-anak? Siap, Pak. Siap ya? Oke, bagus. Ayo silahkan mulai mengerjakan dari sekarang ya. Pak, yang dibuat tuh yang kotak itu aja kan? Ya, nanti kalian buat di sini bagaimana proses kemerdekaannya. Mulai dari apa yang melatar belakangi ya, untuk muatan IPS, apa yang melatar belakangi proses kemerdekaan Indonesia bisa terjadi ya. Kenapa Indonesia bisa merdeka? Kamu jelaskan di sana ya. Untuk kesimpulannya, kalian membuat makna proklamasi dan cara mempertahankannya. Seperti dalam kehidupan sehari-hari tadi ya. Bagaimana cara mempertahankannya, kalian harus misalkan dengan persatuan dan kesatuan di mana kalian jelaskan. Menumbuhkan rasa apa? Menumbuhkan rasa toleransi, saling menghargai, yang kayak gitu ya. Kameranya tetap on anak-anak ya, supaya Pak Guru bisa pantau kalian mengerjakan tugas. Oke anak-anak, Pak Guru berikan applause dulu untuk anak-anak karena sudah mampu menyelesaikan LKPD-nya sesuai dengan waktu yang Pak Guru berikan ya. Nah, terkait dengan LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi,
apakah ada kendala yang kalian hadapi atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada. Tidak. Tidak ada kendala yang dihadapi? Tidak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti semuanya sudah mampu menyelesaikan dengan baik ya. Nah, untuk kegiatan berikutnya Pak Guru akan meminta kalian untuk mempresentasikan hasil kerja LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi. Ya. Nah, untuk presentasi LKPD di sini Pak Guru minta perwakilan dari beberapa siswa saja, ya. Jadi siapa yang mau mempresentasikan hasil kerja LKPD-nya yang pertama? Silahkan. Siapa yang mau mempresentasikan hasil kerja LKPD IPS-nya? Alia, Pak Guru. Iya, di sini. Oke, Alia, silakan Alia. Proses kemerdekaan Indonesia bisa terjadi adalah yang melatar belakangi proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhkan bom atom oleh Amerika Serikat. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat ke Sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia. 16 Agustus sampai 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta bersama golongan muda dan golongan tua membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945 pada jam 10 pagi, Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Oke, terima kasih Alia sudah memberikan atau sudah mempresentasikan hasil kerja LKPD-nya. Kita berikan applause dulu buat Alia yang sudah berani menampilkan hasil kerja LKPD-nya ya. Jadi yang sudah disampaikan oleh Alia tadi, apakah ada yang ingin menanggapi? Menurut saya, jawaban Alia sudah benar dan tepat. Oke, kalau gitu Pak Guru akan lanjutkan untuk presentasi LKPD muatan yang kedua, yaitu muatan IPA. Oke, siapa yang mau presentasi pertama? Saya, Pak. Silahkan, ayo. Tuliskan hasil pengamatanmu. Nama tumbuhan, tumbuhan teratai. Ciri-ciri, memiliki daun yang lebar tetapi tidak pernah basah. Habitatnya di air seperti kolam, danau, atau sungai. Bagaimana cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Dengan cara menggunakan akar di bawah air, daun yang lebar untuk menyerap cahaya matahari, dan batang berongga untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Apa yang dapat kalian simpulkan dari pengamatan tersebut? Tumbuhan teratai dapat hidup di air karena memiliki akar di bawah air dan memiliki daun yang lebar untuk menyerap sinar matahari dan memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Iya, sudah Rai Fitri? Iya, bagus. Sudah, ya. Pak. Oke, Rai Fitri, terima kasih sudah berani mempresentasikan hasil kerja LKPD-nya. Ya, kita berikan applause dulu buat Rai Fitri dan anak. Ya. Ada yang ingin menanggapi? Saya, Pak. Ya, silakan kita. Menurut saya, jawaban dari Rai sudah bagus, benar, dan tepat. Oke, menurut kita jawabannya sudah bagus, benar, dan tepat ya. Mungkin jawabannya sudah sama mungkin ya dengan yang dikerjakan oleh kita ya. Oke, bagus. Terima kasih kita. Nama tumbuhan eceng gondok. Iya. Habitat tumbuhan adalah di kolam, sungai, dan air dan tanah basah. Bagaimana cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Yang memiliki batang yang mengembung berisi rongga udara spon sehingga dapat mengapung di atas air. Memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mengurangi penguapan
dan batang berongga supaya bisa mengapung di air. Oke, bagus Dilan. Sudah berani mempresentasikan hasilnya. Kita berikan aplaus dulu ya. Terima kasih Dilan sudah berani mempresentasikan hasil karyanya. Ada yang memberikan masukan untuk Dilan? Saya, Pak. Ya, silakan Puspita. Menurut saya, jawaban Dilan itu sudah benar, tepat, dan jelas. Nah, Pak Guru menambahkan sedikit ya untuk Dilan. Tadi Dilan sudah menyebutkan dia memiliki daun ya, daunnya yang lebar. Jadi daun yang lebar itu adalah berfungsi untuk mempercepat proses penguapan. Ya, bukan mengurangi proses penguapan. Ya, jadi biar tidak salah konsepnya. Sudah jelas Dilan? Nah, kita akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Apa yang dapat kalian simpulkan dari latar belakang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia? Latar belakang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah yang pertama 6 dan 9 Agustus 1945 kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Nomor 2, 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Nomor 3, 16 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 1945 Soekarno dan Mohatta bersama golongan muda dan golongan tua membahas perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Adapun simpulan yang berikutnya itu tentang makna proklamasi ya Nana ya. Siapa yang mau bantu Pak Guru untuk membacakan kesimpulan muatan IPS? Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, yang kedua, pengakuan kepada dunia luar, yang ketiga, menaikkan martabat bangsa, yang keempat, perjuangan sebagai negara baru, yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Iya, jadi itu merupakan kesimpulan dari muatan IPS, tepatnya makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ya, Nana ya. Nah, berikutnya kesimpulan muatan IPA. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan. Tujuan adaptasi adalah untuk melindungi diri dari serangan musuh atau pemangsa, untuk memperoleh makanan, untuk berkembang biak dan melestarikan jenisnya, untuk bertahan hidup. Jenis-jenis adaptasi ada 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Iya, bagus sekali ya. Sudah lengkap tadi yang disimpulkan oleh Novita Yanti ya. Jadi itu merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, Pak Guru akan lanjutkan untuk refleksi ya. Jadi yang pertama, materi apa yang kamu pelajari hari ini? Materi yang saya pelajari hari ini yaitu IPS tentang Proklamasi Kemerdekaan dan IPA tentang penyesuaian diri makhluk hidup. Menurut kalian, apakah metode belajarnya mudah diikuti? Menurut saya, metode pembelajarannya mudah diikuti, Pak. Oh, jadi kalian juga harus tetap bersyukur. Setiap pembelajaran pasti ada ilmu yang kalian dapatkan. Nah, berikutnya Pak Guru sudah menyiapkan evaluasi pembelajaran untuk pagi hari ini. Evaluasi pembelajarannya dalam bentuk Google Form. Ya, nanti Pak Guru akan kirimkan di WA Group. Pak Guru berikan waktu sampai pukul 18 petang, sampai pukul 6 sore. Ya, berikutnya kita akan menyanyikan lagu daerah. Você tocou
kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini karena diawali dengan kegiatan berdoa, maka sebagai akhirnya juga kita akan tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dion sudah memimpin teman-temannya berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak, terima kasih atas waktunya. Kita akan bertemu lagi pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Pak Guru akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Wow. Pak.